haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah menatap saya dan berkata, sedang di mana pendeta? Saya sedang ada di tanah Melete Dia Tonganan. Mungkin sudah berkata, hah? Apalagi itu pendeta Melete Dia Tonganan? Melete Dia Tonganan itu semboyan dari Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya Mamuju, saudara, yang artinya berjalan dalam kebenaran. Karena dalam hidup ini kita memang harus berjalan dalam kebenaran. Dan saudara gue kasih dalam Tuhan, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ini, kayaknya Sulawesi Barat yang paling top, saudara, karena semboyannya adalah berjalan dalam kebenaran. Apapun yang kita jalani dalam kebenaran, selalu kita akan lihat kemuliaan, kuasa, berkat, dan keberhasilan. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara melihat saya dan berkata, pendeta itu apalagi yang di lehernya? Nah, ini kain khas di sini yang namanya sekomandi, saudara. Sekomandi itu artinya jalinan yang kuat. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, masyarakat di sini percaya bahwa kita tidak boleh terpisah-pisah. Kita harus ada dalam jalinan yang kuat, karena memang kita percaya bercerai kita runtuh, tapi bersatu kita teguh. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, kita boleh berbeda-beda, tapi kalau kita menjadi jalinan yang kuat, maka Indonesia akan jaya, Sulawesi Barat akan luar biasa. Saya ada di Mamuju, Sulawesi Barat, saudara, sebuah provinsi yang baru. Dia mulai 5 Oktober 2014 itu tanggal lahirnya. Jadi kira-kira baru 14 tahun, saudara. Dan tapi saya melihat bahwa provinsi ini provinsi yang luar biasa. Mungkin belum banyak turis datang ke sini, tapi saudara gue kasih dalam Tuhan, kalau sudah ada waktu, sudah ada berkat spesial, rasanya perlu sekali-sekali saudara di Sulawesi Barat ini untuk dapat melihat pemandangan yang indah. Saya tidak habis-habisnya mengagumi pemandangan laut yang sangat luar biasa. Dan Sulawesi Barat ini memang kaya, Sulawesi Barat ini memang luar biasa. Kotanya tidak terlalu besar. Saya sempat mencatat di sini bahwa luasnya kira-kira 16.787 km, saudara, dan populasi penduduknya kira-kira hanya 1,5 juta, saudara. Tetapi masyarakatnya luar biasa, dan oleh anugerah Tuhan saya berkesempatan bersama dengan Badan Narkotik Nasional di Sulawesi Barat ini mengadakan kebaktian kebangunan rohani buat orang percaya di sini. Dan saya memuji Tuhan melihat bagaimana masyarakat di Sulawesi Barat ini antusias menyambut pekerjaan Tuhan, menyambut firman Tuhan, dan bagaimana mereka meresponi firman Tuhan. Dan saudara gue kasih dalam Tuhan, saya tetap percaya ketika rohani seseorang dibangun, maka hidup seseorang itu akan kuat. Ketika rohani seseorang dibangun, keluarga akan kuat. Ketika rohani seseorang dibangun, maka bangsa akan kuat. Dan ketika rohani seseorang dibangun, maka Indonesia akan semakin jaya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, karena itu saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan buat saudara, Indonesia memang keren, saudara. Dan khususnya saya sedang ada di Sulawesi Barat, di Mamuju ini. Dan sungguh ini disebut sebagai sorga yang tersembunyi, saudara. Dan saya sedang ada di Pulau Karampuang. Jangan salah, bukan Parampuang, tapi Karampuang, saudara. Karampuang itu ada dua makna. Sebagian berkata dalam bahasa asli artinya rembulan, karena ada seorang artis yang kemudian mengarang lagu tentang pulau ini dan menyebutnya sebagai Karampuang, karena sebetulnya tadinya namanya Pulau Liutuang, ya kan? Tapi sekarang menjadi Pulau Karampuang, yang pertama berarti rembulan, karena kalau satu kata Karampuang dalam bahasa daerah asli disebut artinya rembulan, saudara. Seperti pulau ini seperti rembulan yang indah. Tetapi sudah gue kasih dalam Tuhan, kalau dipisah-pisah dia berarti kara dan puang. Kara itu berarti batu atau tempat atau pegangan atau tempat untuk berteduh. Nah, puang itu artinya raja. Jadi Karampuang artinya tempat raja. Artinya siapapun yang masuk Karampuang ini
akan disambut sebagai raja. Ini tempat raja, tempat di mana seorang dapat mengagumi sesuatu secara indah, dahsyat, dan luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya pikir-pikir sesuai juga dengan firman Tuhan bahwa Alkitab berkata, kamu diangkat sebagai anak-anak raja. Kita disebut sebagai warga kerajaan sorga. Karena itu dari tempat ini saya hanya mau mengingatkan buat saudara bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik. Tuhan memberkati Indonesia. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat juga yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju, di sebuah pulau yang luar biasa, Pulau Karampuang ini. Dan kita dari Mamuju biasanya akan berangkat dari pantai namanya Manakara, saudara-saudara. Dari pantai Manakara kita naik kapal dan hanya 20 menit lalu kita sampai di pulau yang luar biasa ini. Dan dari Pulau Karampuang di Mamuju ini, izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara bahwa hari-hari ini adalah waktu kebangunan rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, ketika waktu sudah dekat, maka ada suara yang berkata, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, saya percaya betul waktu kebangunan rohani itu adalah hari-hari ini. Saya percaya kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, daerah-daerah sudah saatnya rohaninya dulu dibangun, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau rohani dibangun, maka mental masyarakat kuat. Kadangkala persoalannya, kalau kita bangun hanya infrastruktur, betul infrastruktur harus dibangun, saudara-saudara. Tetapi kalau karakter masyarakatnya, kalau spiritual masyarakatnya, kalau rohani masyarakatnya tidak dibangun, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang dibangun akan dirusak. Karena apapun yang dibangun, akhirnya manusia hidup dengan narkoba, manusia hidup dengan seks bebas, manusia hidup dengan keegoisan, dan akhirnya hancur juga semuanya. Tetapi ketika rohani dibangun, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa supaya Indonesia ini rohaninya dibangun. Karena kalau masyarakat rohaninya dibangun, maka dia punya takut akan Tuhan. Kalau rohaninya dibangun, maka masyarakat akan bersatu. Kalau rohaninya dibangun, gak akan saling menjelekkan, menjatuhkan, akan saling menyikut satu sama lainnya, akan saling mengkafir-kafirkan satu sama lainnya. Tapi kalau rohaninya dibangun, masyarakat akan damai sejahtera. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya sebut adalah hari-hari kebangunan rohani. Makanya dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18 bilang begini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, apa artinya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terlalu banyak orang hari ini sedang tidur. Tidur dalam kemalasannya, tidur dalam dosanya, tidur dalam kekecewaannya, tidur dalam kepahitannya, tidur dalam kedendamannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Indonesia ini keren? Bukankah Indonesia ini kaya? Bukankah Indonesia hebat? Tetapi kita kadang-kala tidur dalam apa? Tidur dalam kemalasan. Tidur dalam apa? Tidur dalam kebodohan kita, ya kan? Sehingga kita melihat perbedaan sebagai musuh, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan antar golongan. Kita jadikan awal dari kebencian, sehingga Indonesia sedang dipecah-pecah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan, apakah Indonesia tidak sadar, saudara-saudara, kita bangsa yang besar, kita bangsa yang kuat, kita bangsa yang kaya. Tapi kalau kita dipecah-pecah, jangan-jangan ada peranan asing untuk memainkan ininya semua, dan kita nggak sadar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wake up. This is a wake up call. Ini waktunya. Kita lihat, Alkitab sudah bilang bahwa di akhir zaman akan datang gempa bumi, akan datang malapetaka, mara bahaya. Dan kita sudah lihat Indonesia menghadapi berbagai-bagai gempa bumi. Indonesia menghadapi berbagai-bagai masalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak bersatu, Alkitab ingatkan, this is the time of spiritual awakening. Ini waktunya untuk kebangunan rohani. Makanya Alkitab dengan tegas berkata dalam Efesus pasal 5, dikatakan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Mungkin sudah berkata, maksudnya apa pendeta bangkit dari antara orang mati? Kadang-kala kita mati ide kita mati karya kita mati semangat kita, sehingga kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kebencian, kita hidup dalam kepahitan, kita hanya senang berkumpul dengan kelompok kita sendiri. Perbedaan buat kita adalah sebuah permusuhan. Kalau kamu berbeda, berarti kamu bukan saya dan saya bukan kamu. Kalau kamu berbeda, berarti saya nggak peduli sama kamu, saya masa bodoh sama kamu. Karena yang harus kita perhatikan hanya orang-orang seiman kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak percaya
itu firman Tuhan, saya tidak percaya itu perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk hanya mengasihi orang seiman. Bukankah Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang sama yang menciptakan manusia, Tuhan yang sama yang menciptakan perbedaan. Ini saatnya kita sadar. Alkitab berkata kita bangun dari tidur, kita bangkit dari kematian, tetapi kita mesti punya karya yang positif, lakukan sesuatu. Saudara-saudara yang mungkin menyaksikan program dari Pulau Karampuang, dari Mamuju, Sulawesi Barat, tanah yang saya sebut indah dan luar biasa. Sebagian berkata sebagai sorga yang tersembunyi, karena banyak orang belum menyadari betapa indahnya Sulawesi Barat dan Mamuju. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan lebih dalam lagi. Lebih indah kalau kita menyadari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih indah dalam hidup kita kalau kita bangkit dari kebodohan kita, bangkit dari kemalasan kita, bangkit dari kebencian kita, bangkit dari pengkotak-kotakan. Sudah bertahun-tahun Indonesia dijajah dengan politik divide et impera, dipecah-pecah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi proklamator kita, para bapak-bapak bangsa kita menyatakan bahwa Indonesia harus kembali pada Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lagi mau dipecah-pecah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan suku, antar agama, antar ras, antar golongan akhirnya memecah-mecah kita. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan buat saudara, bangun hai kamu yang tidur. Kita selama ini tidur, kita nggak sadar bahwa Indonesia sedang diserang dengan roh-roh perpecahan. Kita pikir normal, memang dia berbeda. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbedaan bukan kejahatan. Perbedaan adalah bagian dari karya anugerah agung yang Tuhan sediakan. Supaya kita bisa saling mengasihi, supaya kita bisa saling melengkapi, supaya kita bisa saling menguatkan. Dan Alkitab berkata bangkit dari kematian. Alkitab dengan tegas berkata apa di sini? Dikatakan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya terang Tuhan mau nyata atas kita. Tuhan mau memberi pengharapan atas Indonesia. Tuhan mau memberi pengharapan atas setiap kita. Saudara-saudara yang mungkin menyaksikan program Langkah Pas dan berkata, pendeta, saya seorang lesbian, pendeta, saya seorang homoseks, pendeta, saya seorang berdosa, pendeta, saya seorang yang hidup dalam kepahitan, pendeta, saya hidup dengan banyak luka, saya terikat dengan narkoba. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus mau bercahaya dalam hidup saudara. Tinggalkan narkoba saudara, tinggalkan seks bebas saudara, tinggalkan hidup dengan judi saudara. Ini saatnya kita menerima cahaya kemuliaan Tuhan. Ini saatnya kita menerima cahaya anugerah Tuhan. Ini saatnya kita menerima pengharapan. Saudaraku, waktu di tepi laut yang indah ini, di pantai Manakara, khususnya di Pulau Karampuang ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa cahaya Kristus mau turun atas hidup saudara. Saudara-saudara yang mungkin selama ini tidur dalam kepalsuan, kebodohan, dalam hal-hal duniawi. Saudara-saudara yang mungkin selama ini sudah tinggal dalam mati secara rohani, mati secara karya, mati secara ide. Saudara cuma menangisi keadaan, saudara cuma hidup dengan kebencian. Saudara sudah dikotak-kotakan dengan berbagai kepahitan. Sehingga kalau saudara lihat perbedaan, saudara, oh itu kafir, oh itu nggak beres, oh itu nggak benar. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini waktunya untuk kita kembali dipulihkan dan mengalami pemulihan Tuhan yang sempurna. Alkitab dengan tegas berkata, biarlah cahaya Kristus bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Alkitab berkata jangan seperti orang bebal. Apa itu artinya orang bebal? Tahu kebenaran tapi tidak hidup dalamnya. Tahu apa yang salah tapi tetap dijalani. Tahu apa yang najis tapi tetap dilakukan. Masa saudara nggak tahu bahwa berselingkuh itu salah? Masa saudara nggak tahu bahwa narkoba itu salah? Masa saudara nggak tahu bahwa seks bebas itu salah? Masa saudara nggak tahu bahwa nonton blue film itu salah? Masa saudara nggak tahu onani, masturbasi itu salah? Saudara juga tahu salah, tetapi saudara jalani. Kenapa? Itu yang Alkitab bilang bebal. Kita tahu kebenaran, tapi kita tidak mau hidup di dalamnya. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini saatnya kita berhenti menjadi orang bebal. Jangan sampai kita menyebut diri pejabat, jangan sampai kita menyebut diri pemimpin, tapi kita hidup dalam bebal. Pemimpin tetapi kemudian korupsi, pemimpin tapi kemudian berzina, pemimpin tapi kemudian hidup dalam dosa, pemimpin tidak menjadi teladan dalam kehidupan kerohanian. Dan saya percaya Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hukum tidak bisa merubah manusia. Hukum boleh memberitakan tentang hukuman mati sekalipun. Hukuman mati tidak bisa stop narkoba.
bukan berarti saya anti hukuman mati. No. Yang saya mau jelaskan, hukuman mati dijalankan, narkoba jalan terus. Hukuman mati dijalankan, tetapi koruptor jalan terus. Hukuman mati dijalankan, penjina jalan terus. Hukuman mati dijalankan, pembunuh jalan terus. Kenapa? Hukuman mati tidak bisa merubah orang, tapi hidup takut akan Tuhan dapat merubah orang. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan bebal. Sudah terlampau banyak orang yang menyebut dirinya pemimpin, sudah terlampau banyak orang yang menyebut dirinya orang berhasil, orang kaya, tetapi hidup dalam kebebalan, saudara. Dalam kebebalan yang ada hanya kehancuran, dalam kebebalan yang ada hanya penderitaan, dalam kebebalan yang ada hanya kekacauan. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, jangan bebal. Dikatakan hiduplah arif. Artinya apa? Hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah menyadari bahwa ada kasih karunia Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Dikatakan apa? Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari pantai Karampuang ini, saya hanya mengingatkan buat saudara, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Dan saya mau mengajak saudara pada tempat lain yang dapat saudara melihat pemandangan yang indah untuk mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang saya pindah tempat dulu karena ini lorong saya mau saudara melihat. Ini lorong yang sangat indah saudara-saudara, karena kalau kita sampai di dermaga Pulau Karampuang, maka kita akan berjalan ke lorong ini untuk menuju Pulau Karampuang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya mau melanjutkan pemberitaan firman tadi. Dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa masa yang sukar? Alkitab bilang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada dua yang kita lihat hari-hari ini. Manusia mencintai dirinya, artinya manusia egois. Dan yang kedua, manusia menjadi hamba uang, saudara-saudara. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Manusia hari-hari ini menjadi orang yang kepala batu dan mau menang sendiri. Berarti itu yang Alkitab bilang hari jahat. Sulit sekali suami menasihati istrinya, sulit sekali istri menasihati suaminya. Kenapa? Manusia dikuasai oleh kebencian, manusia dikuasai oleh keegoisan. Hari ini sebagai hamba Allah, dari perjalanan saya atau lorong ke Pulau Karampuang ini, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, karena ini hari-hari yang jahat. Tidak bisa tidak, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berserah pada Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah anugerah tersendiri. Saya boleh ada di daerah Mamuju, khususnya di daerah yang indah yang bernama Pulau Karampuang ini, di Sulawesi Barat ini. Dan buat saya ini anugerah Tuhan. Ada kebaktian kebangunan rohani boleh berlangsung bersama dengan umat Tuhan dari berbagai denominasi yang disponsori oleh BNN. Karena apa? Karena pemerintah juga menyadari bahwa narkoba salah satu cara untuk penyelesaiannya bukan sekadar hukuman, bukan juga sekadar penjelasan-penjelasan tentang bahaya narkoba, tetapi ketika orang berjumpa dengan Tuhan, ketika orang mengalami kasih Tuhan, ketika orang dilawat oleh Tuhan, maka orang itu akan berubah. Hari-hari ini jahat, tingkat seks bebas semakin menakutkan, tingkat narkoba semakin menakutkan, tingkat perceraian semakin menakutkan, bahkan tingkat di mana orang hidup dengan korupsi semakin menakutkan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, solusinya Alkitab bilang, bangkit hai kamu yang tidur, bangkit hai kamu yang mati. Artinya apa? Orang yang sudah kehidupannya mati secara rohani, orang yang sudah tidur di dalam hal-hal duniawi harus bangkit dan menyadari ada Tuhan sumber anugerah. Karena hari-hari ini jahat, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, habis saudara-saudara. Nah, saya pelajari selanjutnya dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Artinya apa? Kalau udah punya suami masih tertarik sama pria lain, itu kan bodoh. Kalau sudah punya istri masih tertarik dengan perempuan lain, itu kan namanya bodoh. Kalau sudah jadi pejabat, lalu kemudian akhirnya selingkuh, sudah jadi pejabat, lalu korupsi, sudah jadi pejabat, akhirnya lari ke narkoba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu namanya bodoh, saudara-saudara. Kenapa? Kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan sesuatu, kenapa kita nggak hidup dalam kebenaran? Sebagai hamba Allah, saya hanya mau mengingatkan buat setiap saudara yang mendapat anugerah Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi pengusaha, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu anugerah Tuhan yang harus kau jalani dengan tanggung jawab. Kalau kau lakukan dengan seenaknya, semena-mena, semaunya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bodoh. Begitupun orang tua yang sudah punya anak tapi nggak didik anak dengan betul, nggak mengajarinya takut akan Tuhan. Alkitab bilang apa? Jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya dunia ini penuh dengan orang-orang yang mabuk harta, mabuk kedudukan, mabuk
kenikmatan dunia, mabuk dengan hal-hal daging yang menyesatkan. Ini saatnya kita penuh dengan roh. Kita dituntun oleh roh Allah sehingga kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saudaraku pemirsa yang diberkati Tuhan, dari program Melangkah Pasti yang ada di Sulawesi Barat, Mamuju, khususnya saya sedang ada di lorong menuju Pulau Karampuang. Sebuah pulau yang indah, manis, dan luar biasa. Yang biasa juga disebut sebagai sorga tersembunyi di antara laut yang begini indah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dari sini dapat melihat dasar lautnya dengan luar biasa. Saya dapat melihat ikan-ikannya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi saat ini sedang suasana hujan, indah sekali saudara-saudara. Perjalanan saya dari Pantai Manakara di Mamuju sampai ke sini, saya sungguh memuliakan Tuhan. Dan saya bangga karena saya tahu Indonesia itu keren. Nah, karena itu saya pelajari, tidak dapat dipungkiri hari-hari ini jahat. Apa arti hari-hari jahat? Manusia makin munafik, manusia makin bodoh, manusia makin jahat, manusia makin nekat dan tidak berpikir panjang. Makanya Alkitab bilang hari-hari jahat. Nah, anak Tuhan Yesus perlu mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani. Bangun, hai kamu yang tidur. Bangkit, hai kamu yang ada dalam kematian. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani? Yang pertama, sadar bahwa kita tidak mau terseret pada hari-hari yang jahat. Jadi hari-hari ini jahat. Nah, Alkitab bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Makanya Alkitab bilang iman mengalahkan dunia. Kalau kita mau ikut cara-cara dunia, kita terseret pada hari-hari yang jahat. Sehingga orang berkata, ya pendeta, semua orang pakai narkoba, terus gimana dong? Semua orang hidup dengan seks bebas, gimana dong? Semua orang nganggap selingkuh itu biasa, terus gimana dong? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita berbeda. Jangan mau terseret, tapi hidup dalam kebenaran. Nah, selanjutnya, sadari bahwa kita sudah disediakan kuasa melalui Roh Kudusnya. Karena Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Makanya Alkitab bilang, seberapa banyak yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, sadari bahwa jika saya tidak bangkit, maka setan akan terus merajalela. Karena Alkitab bilang, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi Alkitab dengan tegas berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Dan yang keempat, sadari bahwa jika saya bangkit, saya akan mengalami janji-janji Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu luar biasa, tetapi membutuhkan orang-orang yang bangkit. Makanya Alkitab bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa saja beragama, tetapi ada begitu banyak orang yang beragama tapi hidupnya munafik. Saudara, ada banyak orang yang beragama hanya memakai agama sebagai jubah-jubah kepalsuan demi kepentingannya sendiri. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau bangkit secara iman, orang-orang yang mau bangun secara semangat, sehingga dia tahu persis bahwa Tuhan sumber kekuatan yang akan menuntunnya pada mujizat, berkat, dan perkara-perkara yang dahsyat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara menyaksikan program Melangkah Pasti dari Sulawesi Barat, dari Mamuju, khususnya dari lorong yang indah di mana saya sedang menuju Pulau Karampuang ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau sedang berbeban berat, mungkin kau sedang kecewa, mungkin kau sedang tertekan, dan mungkin kau sedang berkata, percuma pendeta, saya mau buat apapun percuma pendeta. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau pulau ini saja bisa diciptakan Tuhan begitu indah, apalagi hidup saudara. Tidakkah kau sadar untuk bangkit? Mau sampai kapan kau kecewa? Mau sampai kapan kau hidup dengan narkoba? Mau sampai kapan kau hidup dengan seks bebas? Mau sampai kapan engkau menjadi seorang lesbian dan homoseks? Mau sampai kapan engkau biarkan hidupmu terpuruk di dalam kebinasaan? Mau sampai kapan engkau hidup dengan perselingkuhan? Mau sampai kapan kau mengkhianati suamimu? Mau sampai kapan kau mengkhianati istrimu? Mau sampai kapan kau hidup sebagai koruptor? Mau sampai kapan kau hidup dengan berkata, saya orang gak beres, saya orang gak benar? Bukankah Yesus membuka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya tidak kebetulan saudara menyaksikan program langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat, di tempat yang indah ini. Doa saya, setiap kita bisa bangkit dan menyadari, Tuhan, saya gak mau hidup bodoh. Saya gak mau hidup jadi orang bebal. Tapi saya mau mengerti kehendak Allah. Saya mau mengerti jalan Tuhan. Dan saya tahu Yesus sanggup untuk memulihkan saya. Yesus sanggup untuk mengangkat saya. Yesus sanggup memulihkan saya. Karena itu izinkan saya dari Pulau Karampuang di Mamuju yang ada di Sulawesi Barat ini mendoakan saudara. Tetapi ingatkan diri saudara. Siapapun berdoa buat saudara, tapi kalau saudara sendiri tidak bangkit, kalau saudara sendiri tidak kuat, saudara sendiri tidak mau meninggalkan dosa, maka hidup saudara akan tetap terbelenggu. Di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami percaya
Lewat doa ada pertolongan, lewat doa ada mujizat. Tapi kita yang harus mulai, kita yang harus bangkit. Kita yang harus berkata, Tuhan aku mau tinggalkan semuanya. Aku mau hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Alkitab ingatkan kita, bangun hai kamu yang tidur. Bangkit hai kamu yang mati. Biar cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Waktu cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas kita, maka kita meninggalkan dosa. Maka kita menyadari bahwa kita berharga. Maka kita menyadari dalam Yesus kita lebih daripada orang yang menang. Kita bisa berubah. Ada banyak orang yang bilang, lu model kayak lu udah gak mungkin bisa berubah. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan ingatkan saudara, kita bisa berubah. Pertanyaannya, kita mau gak? Yesus sanggup merubah kita. Yang sudah rusak bisa dibetulkan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta saya seperti udah gak ada pengharapan. Pendeta, rumah tangga saya udah hancur, hidup saya udah berantakan. Tapi hari ini saya mau bilang, tangan yang berlubang paku sanggup untuk memulihkan. Asal saja engkau mau dan berkata, Tuhan ini aku. Apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudaraku, kalau saudara merasa saya butuh doa khusus, atau mungkin saudara berkata saya sedang sakit pendeta, atau mungkin saudara berkata saya sedang terpuruk pendeta, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, melalui program Melangkah Pasti hari ini, dari Mamuju, Sulawesi Barat, khususnya di sebuah pulau indah yang bernama Karampuang ini, hamba berdoa buat setiap pemirsa yang sedang menyaksikan program Melangkah Pasti ini di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan secara khusus mereka yang sedang terpuruk, mereka yang sedang jatuh, mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang tenggelam di dalam kepahitan, kehancuran dosa, di dalam nama Yesus berlaku firman Tuhan. Kami mau bangun dari tidur, kami mau bangkit dari kematian. Kami mau mengenal Kristus. Kami tidak mau jadi orang percaya yang bodoh. Kami tidak mau hidup bebal. Tetapi kami mau mengerti kehendak Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kemabukan dunia ini. Tapi kami mau hidup dalam kasih karunia dan kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami terima anugerah kuasa dan berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, selama kita berjalan dalam iman, maka hal-hal yang ajaib dan luar biasa akan Tuhan nyatakan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian hubungi. Ada nomor-nomor telepon, ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari membimbing saudara dalam doa. Karena kita percaya waktu kita berdoa, sorga ikut campur dan mujizat terjadi. Doa saya menyertai saudara dari Pulau Karampuang yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat ini. Doa saya menyertai saudara dan mengingatkan buat saudara tetap melangkah dalam kepastian. Karena bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Saya menuju Pulau Karampuang dulu. Haleluya.